zaman sekarang, desain smartphone rata-rata mirip. Di bagian depan biasanya layarnya full view, ada poninya. Dan di bagian belakang biasanya ada 3 atau 4 kamera dan disusun vertikal ke bawah. Apa smartphone satu ini sama? Saya Andre dan ini adalah review dari Vivo S1 Pro. Salah satu daya jual dari smartphone ini yang paling terlihat adalah desainnya. Seperti terlihat di sini, sangat jelas bahwa kamera dari Vivo S1 Pro ini sangatlah eye-catching. Gradasi warna ungu dengan biru pada back covernya juga sangatlah cantik. Namun sangat disayangkan, bahan dari back cover smartphone ini masih terbuat dari plastik. Dan finishing glossy pada smartphone ini sangatlah berteman dengan sidik jari. Seperti terlihat di sini, sidik jari saya langsunglah menempel di back covernya. Jadi kita harus sering-sering membersihkan smartphone ini. Beralih ke sisi depan, kita akan langsung disuguhkan dengan layar AMOLED beresolusi Full HD dengan ukuran 6,38 inci. Karena sudah menggunakan layar AMOLED, fitur kekinian bisa disematkan di smartphone ini. Misalnya Always On Display dan Screen Touch ID yang responnya cukup cepat. Layar AMOLED pada smartphone ini warnanya sangat gonjreng. Jadi menonton video seperti terlihat di sini sangatlah memanjakan mata. Warnanya sangat hidup dan membuat mata kita betah menontonnya lama-lama. Untuk spesifikasi dari smartphone ini tergolong sudah cukup bagus. Prosesornya menggunakan Snapdragon 665, dibekali dengan RAM 8GB dan internal sebesar 128 GB. Apabila 128 GB masih kurang, jangan khawatir karena Vivo S1 Pro masih bisa ditambahkan microSD sampai 256 GB. Namun, apabila Anda ingin menggunakan microSD, Anda harus memilih ingin menggunakan single SIM dengan microSD atau menggunakan dual SIM tanpa microSD karena slot SIM-nya hybrid. Untuk skor AnTuTunya Vivo S1 Pro sudah saya tes sebelumnya. Di sini mendapatkan skor 179.000 poin. Jadi ini merupakan skor yang cukup lumayan untuk smartphone dengan harga mid-range. Untuk menjalankan aplikasi sehari-hari, smartphone ini sudah lebih dari cukup. Membuka Instagram dan lain-lain terasa sangat lancar. Apalagi dengan dibekali RAM 8GB, performa multitaskingnya sangatlah bagus. Jadi tidak ada kendala dalam menjalankan aplikasi sehari-hari. Untuk performa gamenya, di game PUBG ini berjalan sangat lancar. Jadi di sini untuk grafisnya mendapatkan smooth high. Jadi untuk HDR di sini masih belum support ya. Tapi untuk smooth high berjalan dengan lancar. Bermain game Mobile Legends terasa juga sangat lancar dalam smartphone ini. Seperti terlihat di sini, semuanya lancar tanpa ada kendala, tidak adanya frame drop yang berarti di sini. Dan untuk grafisnya di sini mendapatkan high. Terlihat di sini high dengan semua efek aktif rata kanan. Tapi sayangnya belum bisa sampai ultra. Kemungkinan jika ada update lagi nanti akan disesuaikan oleh pihak Mumpun sehingga bisa bermain dengan grafis ultra. Bagian paling eye-catching dari Vivo S1 Pro adalah kamera belakangnya. Bentuknya seperti ketupat, di mana Vivo menyebutnya diamond shape design. Jadi desain kamera ini mengusung 4 kamera belakang dengan konsep kamera utama beresolusi 48 megapiksel,
lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, lensa kedalaman beresolusi 2 megapiksel, dan satu lagi lensa makro beresolusi 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya, Vivo mempercayakan satu lensa beresolusi 32 megapiksel di bagian depan, yang performanya nanti akan kita uji. Bagaimanakah performa kamera dari Vivo S1 Pro ini? Di atas kertas seharusnya sudah cukup bagus ya. Di sini saya akan mencoba untuk memoto. Nah, di sini dia ada AI. Jadi misalnya di sini saya memoto sebuah bunga, dia akan muncul flower di sini atau bunga. Jadi AI ini akan menentukan scene apa yang digunakan sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih bagus. Jadi berikut merupakan hasil dari foto-foto kamera belakang Vivo S1 Pro. Untuk hasilnya sudah cukup bagus. Terlihat di sini warnanya sudah bagus, cenderung sudah keluar. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengedit apabila ingin posting ke sosial media. Untuk detailnya juga tergolong sudah bagus. Memotret objek dengan jarak dekat, detailnya sangatlah kelihatan. Untuk memotret makanan pun di sini sangat detail, terlihat di sini detail-detail kecil seperti keju ini terlihat sangat jelas. Dan untuk memotret landscape seperti foto pemandangan di sini sudah bagus. Mode SDR-nya sangatlah membantu, di mana awannya semakin jelas terlihat. Dan kamera ultrawide-nya pun juga cukup membantu, di mana objeknya menjadi lebih luas. Namun hal yang kurang saya suka dari kamera ultrawide-nya yaitu kadang-kadang warnanya itu sangatlah berlebihan. Untuk foto low light-nya tergolong biasa-biasa saja. Night mode di sini cukup membantu meskipun hanya sedikit. Bagaimana kamera selfie-nya? Untuk Vivo sudah tidak perlu lagi diragukan. Jadi Vivo itu sudah terkenal dengan hasil selfie-nya yang sangat bagus. Jadi di sini terlihat ada banyak fitur seperti portrait. Di sini ada natural dan fresh. Jadi itu akan memberikan efek yang membuat hasil fotonya terlihat lebih cantik. Nanti itu akan bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan. Berikut merupakan contoh-contoh foto yang diambil dari kamera depan Vivo S1 Pro. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari Vivo S1 Pro di resolusi Full HD 1080p. Dan di sini saya menggunakan frame rate 60 fps. Jadi kestabilannya seperti ini. Dynamic range-nya seperti ini. Untuk hasilnya silakan kalian nilai sendiri. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari Vivo S1 Pro di resolusi Full HD 1080p. Di sini saya menggunakan frame rate 30 frame per second, 30 fps. Kestabilannya menggunakan IIS yang aktif seperti ini. Dan untuk dynamic range-nya kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya silakan dinilai sendiri. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Vivo S1 Pro di resolusi Full HD 1080p. Kestabilannya seperti ini, dynamic range-nya seperti ini. Berhubung sekarang sedang ada pandemi COVID-19, jangan lupa untuk menggunakan masker. Vivo S1 Pro dibekali dengan baterai yang sangat besar yaitu 4500 mAh. Jadi saya menggunakan smartphone ini bisa sampai 1 hari penuh tanpa mengecas. Jadi saya hanya mengecasnya di pagi hari.
Bahkan terkadang saya mengecasnya di pagi hari, HP ini masih bertahan sampai besok siang. Dalam hal ini saya tidak memainkan game berat, saya hanya mainkan game ringan seperti Clash Royale sesekali dan menggunakannya untuk browsing ringan dan nonton YouTube. Bagaimana dengan kecepatan mengecasnya? Jadi Vivo X1 Pro ini sudah menggunakan USB Type-C dan untuk performa mengecasnya di sini Vivo sudah memiliki fitur dual engine fast charging. Jadi untuk mengecasnya dari 0 sampai penuh kurang lebih perlu waktu sekitar 2 jam. Kesimpulannya, apakah Vivo X1 Pro ini merupakan smartphone yang recommended di tahun 2020? Jika desain adalah yang paling Anda pertimbangkan untuk membeli sebuah smartphone, smartphone ini sangat cocok. Lihat saja desainnya, sangat berbeda dari yang lain. Terutama pada kameranya yang memiliki diamond shape design, membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Prosesor Snapdragon 665 yang digunakan yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage sebesar 128GB merupakan racikan yang sangat pas untuk digunakan sehari-hari. Ditambah lagi baterai berkapasitas besar yaitu 4500 mAh pada smartphone ini membuat smartphone ini bisa digunakan seharian bahkan 2 hari jika Anda tidak bermain game. Kualitas kameranya yang bisa dikatakan lumayan juga merupakan daya tarik dari smartphone ini. Namun di rentang harganya yang masuk di kategori harga 3 jutaan, banyak kompetitor dari Vivo X1 Pro ini. Sebut saja Redmi Note 8 Pro, di mana Redmi Note 8 Pro memiliki performa yang lebih tinggi dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi cukup sekian review dari Vivo X1 Pro. Like bila Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya.